Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saat kita mengalami rem blong, dari gigi berapapun langsung oper ke gigi 1, apakah efektif? Saat kita mengalami rem blong, kita dituntut berpikir secara cepat ya. Hanya berpikir dari sekian detik harus mengambil keputusan. Dan di saat itu tidak jarang di antara kita mengalami gugup dan tidak jarang juga mengalami insiden karena kita tidak melakukan apa-apa. Saat kita mengalami rem blong, langkah yang paling tepat adalah melakukan engine brake. Kita bisa melakukan dari gigi berapapun menuju gigi berapapun yang lebih kecil. Contohnya saja dari gigi 5 ke gigi 1. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan kalau sangat terpaksa, karena akan berpotensi merusak transmisi mobil kita. Tetapi kalau pilihannya adalah daripada insiden lebih baik mobil kita yang trouble daripada kita menabrak orang lain, langkah itu boleh kita lakukan. Tetapi bila kita berada di jalan datar seperti ini dengan kecepatan stabil di 60 km per jam, di 70 km per jam, saat kita mengalami rem blong, kita bisa mengurut dari gigi 5 turun ke gigi 4, 3, 2, 1 secara pelan-pelan. Tetapi kalau dalam posisi ramai, dengan sangat terpaksa kalian bisa lakukan dari gigi 5 menuju ke gigi 3 atau gigi 2. Gigi 1 itu kalau hanya diperlukan saja, tetapi bila tidak, saran saya jangan lakukan itu. Kita memang dituntut secara cepat ya, hanya beberapa detik saja, dan bahkan kurang dari 2 detik kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Saat kita mengalami rem blong, apakah mematikan mesin adalah langkah terbaik? Jawabannya tidak ya. Tidak, karena semua fungsi elektrik di dalam mobil kita akan hilang. Contohnya saja pada speedometer mobil kita. Informasi pada speedometer akan hilang saat kita mematikan mesin saat mengalami rem blong. Jadi itu langkah yang kurang tepat. Lalu ada juga yang bertanya, apakah saat rem blong rem tangan masih berfungsi? Jawabannya masih sangat berfungsi sekali. Saat kita melakukan ngerem dengan pedal kaki seperti ini, rem itu akan bekerja di 4 ban ya. Di 4 ban itu akan mengerem secara bersamaan, dan itu dikontrol oleh master rem di bagian depan yang berada di dalam kap mobil kita. Sedangkan kalau rem tangan ini hanya khusus menuju rem belakang saja. Jadi saat master rem di bagian depan rusak atau trouble, saat itulah rem pedal kaki menjadi blong. Tetapi kalau rem tangan tidak terpengaruh oleh master rem di bagian depan. Jadi rem tangan memiliki kabel tersendiri menuju ke ban belakang yang akhirnya menjadi alternatif ketika kita mengalami rem blong. Saya akan contohkan, saya menggunakan kecepatan sekitar berapa ya? Kita akan coba di 70 mungkin. Ya, 70. Kita sedang berada di persimpangan. Kita akan menuju jalan sebelah. Karena rem blong, langsung oper ke gigi 3, lepas kopling seperti ini. Tarik rem tangan seperti ini. Kita akan mengurangi kecepatan dengan cepat. Oper ke gigi 2 kalau ingin berhenti, lalu ke gigi 1. Jadi rem tangan masih sangat berfungsi dengan baik tanpa mengandalkan rem pada pedal kaki. Mengapa master rem bisa rusak? Master rem bisa rusak karena kita mungkin saja jarang mengganti oli rem atau minyak rem. Minyak rem penggantiannya di sekitar 50.000 km atau lebih kurang lebih baik ya. Misalnya saja kita tepatkan di 40.000 km. Kita melakukan penggantian oli dari rem kita atau minyak rem kita harus diganti setiap 40.000 atau 50.000 km. Itu akan menyebabkan seal pada master rem bekerja dengan baik. Saat seal pada master rem kita rusak, oli akan masuk melewati seal-seal tersebut yang menyebabkan saat kita injak pedal kaki tidak berfungsi dengan baik. Misalnya ini saja, kita anggaplah ini selongsong dari seal ya. Lalu ini seal piston yang mendorong saat kita ngerem.
saat kita melakukan pengereman seperti ini, oli akan keluar di sela-sela seal ini yang menyebabkan kurang pakem pada seal master rem kita di bagian kap mesin. Jadi dengan kata lain, cara terbaik untuk melakukan berhenti total saat kita mengalami remblong adalah mengandalkan engine brake dan mengandalkan dari handbrake mobil kita. Oke, saya akan contohkan lagi di sini. Dengan kecepatan 70, kita akan berpikir secara cepat untuk berhenti secara total. Kita gunakan kecepatan di 70 seperti ini. Kopling langsung oper ke gigi 3, lepas kopling, tarik rem tangan seperti ini. Perhatikan, tarik seperti ini tariknya. Oke, kita sudah mengurangi kecepatan. Kopling lagi, gigi 1 masuk, lepas. Oke, diurut seperti itu boleh ya. Itu cara terbaik saat kita mengurangi kecepatan dan berhenti total. Perhatikan, saya menggunakan rem tangan saja, cukup untuk berhenti total. Mungkin saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga menjawab pertanyaan kalian, mengapa saat kita mengalami remblong kita hanya bisa mengandalkan engine brake dan hanya mengandalkan rem tangan saja. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar. Kalau ada sesuatu yang saya salah ucapkan, kalian boleh perbaiki dalam kolom komentar. Dan semoga sedikit pengetahuan saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.